Selamat datang di acara Bel Kata. Belajar katekismus anak. Tujuannya apa sih kita ikut Bel Kata? Nah, tujuannya adalah supaya kita lebih mencintai Tuhan dan firman-Nya. Teman-teman yang di rumah udah siap semua belum? Ayo semuanya duduk yang manis ya. Lipat tangannya. Terus telinganya dibuka. Siap-siap, kita mau sama-sama melihat dan menonton Bel Kata. Wah, senengnya bisa download game terbaru. Lumayan, HP-ku kan canggih. Rere, kamu kayaknya seneng banget. Kamu lagi sibuk apa sih, Reh? Ini nih Git, aku baru aja download game terbaru di handphoneku. Oh gitu. Kamu juga punya nggak game kayak aku? Git, by the way, itu HP kamu baru ya? Lihat dong. Iya nih, HP biasa aja sih ini. Kemarin baru dibelikan mama buat sekolah online. Ini HP-nya bagus banget, Git. Aduh, HP-ku jadinya jadul deh dibandingin punyamu. Sedih. Rere, kamu gak perlu sedih. Semua HP itu kan sama-sama digunakan buat sekolah. Bagusnya apa sih? Biasa aja nih. Aku pengen punya kayak HP-mu, Git. Aku gak mau tahu ah. Habis ini, pokoknya aku mau pulang terus minta ke mama aku yang persis seperti HP-mu. Rere, gini loh ya. Kamu boleh aja sih minta ke mamamu, cuma kamu harus tahu kalau HP-mu itu masih bisa dipakai atau enggak. Kalau rusak dan enggak bisa, ya beli baru. Tapi kalau masih bisa, ya pakai yang lama aja, Re. Kasian kan sama mama, mesti harus memikirkan kebutuhan yang lain loh, Re. Tapi ya udah deh, nggak jadi. Bener kamu, Git. Aku nggak boleh egois ya, hanya memikirkan keinginanku, bukan kebutuhanku. Gitu dong, Re. Halo anak-anak sekalian, jumpa lagi di acara Bel Kata, belajar katekismus anak bersama Bulani nih sekarang. Halo adik-adik. Ya. Nah anak-anak sekalian, tadi dengar nggak itu si Rere Gita? Rere Bulani, dia sudah punya handphone. Kan dia sangat cinta banget tuh sama handphone. Iya tuh cerita yang lalu dia bilang, yang paling penting apa? HP. Wah, masih ingat dia. Dibawa-bawa kemana-mana. Pokoknya kayaknya itu dia sangat berarti dalam hidupnya. Nah terus dia itu lihat si Gita pegang handphone baru. Wah. Dia kepengen sama handphonenya si Gita. Padahal kan Rere udah punya tuh, Bu. Iya, tetap aja dia kepingin punya orang lain. Bahkan dia sampai katanya mikirin terus. Handphonenya Gita kok bagus banget, aku pengen beli tuh. Mamaku harusnya yang beliin aku. Jadi dia sampai mikirin terus-menerus sampai kayaknya dia bawa mimpi itu. Menggigau, oh aku pengen HP-nya Gita gitu kali Bu ya. Iya, aduh anak-anak itu lihat Rere Gita, si Rere itu sampai kepingin handphonenya si Gita. Jadi udah punya nggak puas, kepingin punya orang lain. Sampai egois banget, sampai maksa-maksa orang tuanya supaya beliin. Sampai dia termimpi-mimpi kepengen handphone yang kayak Gita. Maksa tuh Bu sama mamanya. Iya, maksa. Wah. Kayak begitu contoh yang baik atau tidak anak-anak? Tidak baik itu Oh, Bu. tidak baik. Nah, sekarang Bel Kata hari ini belajar apa ya? Yuk kita dengar baik-baik pertanyaan-pertanyaan nanti ya yang akan ditanyakan oleh anak-anak sekalian. Ya, kita dengar ya. Dena, aku punya pertanyaan. Jangan susah-susah ya. Gampang kok. Apa pertanyaannya? Apakah bunyi perintah yang ke-10? Jangan mengingini milik sesamamu. Udah lengkap belum ya? Kita tanya aja yuk Bu Agustin sama Bu Lani. Ayo. Bu, ya
ada pertanyaan lagi? Wah, pasti itu. Kalau Wah. katekismus anak selalu pasti ada pertanyaan. Nah, Anak-anak tanya ya. iya nih pertanyaannya nih. Kemarin Apa? sudah bahas 1 sampai 9 ini. Sekarang yang ke-10 bunyi perintahnya apa? Nah, Oke. Bagaimanakah bunyi perintah ke-10 gitu ya pertanyaannya? iya, betul. Nah, anak-anak, bunyi perintah ke-10 adalah jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Itu di dalam Keluaran 20 ayat 17. Nah, anak-anak sekalian, selama kita hidup, kita punya kebutuhan-kebutuhan ya yang nggak pernah berhenti. Waktu lapar, kita butuh apa Bu Lani? Makan, Butuh Bu. makan. Tapi kita kan nggak selamanya kita kenyang sehingga kita butuh makan lagi. Kadang-kadang kita nggak lapar pun kita masih kepengen makan. Barusan makan kepengen makan yang lain. Jadi gitu ya. Karena itu keinginan tubuh kita ini kadang-kadang ya itu bisa menipu diri kita sendiri. Artinya nggak ada puasnya. Udah makan kepingin lagi seperti itu. Nah seperti ini. Maka di sini kita bisa lihat. Perintah untuk jangan mengingini milik orang lain itu mengajarkan kita belajar sepenuhnya untuk apa? Untuk bergantung kepada Tuhan. Kita semua perlu makan ya Bu ya, perlu minum, makan, perlu pakaian, perlu rumah juga dan sebagainya. Nah, Tuhan itu tahu loh kebutuhan kalian, kebutuhan Bu Lani, kebutuhan Bu Agustin, dan Ia mau kita itu meminta kepadanya, bukan dengan cara mengingini punya orang lain itu Bu. Jadi milik nggak orang boleh lain. ya mengingini milik orang lain. Jadi kita harus tahu nih, memang kita ada keinginan banyak. Nah, mengingini ini kan berarti menginginkan sesuatu dengan egois. Nggak peduli, nggak mempedulikan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain. Jadi kadang-kala kita menginginkannya dengan cara egois. Nah ini bukan berarti mengingini sesuatu itu salah. Mengingini itu sebenarnya kan baik ya untuk menginginkan sesuatu. Baik, cuma bukan dengan cara mengingini milik orang lain. Dan egois sekali nggak mikirin orang. Kita pokoknya menginginkan punya orang. Nah di sini kita bisa lihat, jadi tidaklah baik untuk terlalu menginginkan sesuatu yang membuat kamu itu akhirnya pikir terus sepanjang waktu kayak si Rere tadi. Mikirin kepengen handphonenya temen itu kayak dia, aduh dipikir terus sampai malah nggak bisa tidur, sampai maksa-maksa orang tuanya, ya. Atau mungkin bisa akhirnya pingin mengambilnya kepingin punya orang dan mau mengambil punya orang gitu ya. Atau kita jadi cemburu sama orang yang memiliki barang yang kita inginkan. Misalnya Bu Lani punya, wah Bu Lani ini kok keren banget nih sepeda motornya. Terus Bu Agustin gini, aduh kapan nih aku punya kayak Bu Lani? Jadi ngiri deh, kenapa sih Bu Lani motornya bagus, aku kok enggak, aduh aku kepengen deh. Jadi sampai dipikirin dan jadi egois sekali gitu ya. Kita itu jadi sampai malah cemburu apa yang dipunyain orang. Nah ini nggak benar ini. Nah karena itu mendambakan atau mengingini punya orang itu dosa di mata Tuhan. Ya karena kita jadi lupa bersyukur. Kita lupa berterima kasih dengan apa yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Tuhan kasih banyak hal kan kepada kita ya Bu Lani? Tuhan kasih kepada kita banyak, tapi kalau akhirnya kita nggak puas dengan punya kita, kayaknya kita nggak bersyukur, nggak berterima kasih gitu ya sama Tuhan. Padahal kan nggak boleh gitu ya Bu ya? Nggak boleh, kita harus bersyukur apapun yang Tuhan kasih. Karena itu ya jangan lupa ya anak-anak untuk terus-menerus mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk apapun juga sehingga kita tidak timbul keinginan memikirkan kepingin punya orang lain. Ya gitu, harus bersyukur. Misalnya Bu Lani, misalnya dikasih apa sama Tuhan. Terus Bu Lani bersyukur. Terus jadi puas dengan punya sendiri. Nggak pengen punya orang lain. Misalnya Bu Lani dikasih apa? Dikasih apa ya? Oh, Bu Lani kan punya anak-anak yang sehat. Punya anak, ya kan? Iya, betul. Bersyukur kan? Bersyukur sih. Sehat, sempurna,
lengkap, satu cowok, satu cewek. Bulani nggak ngiri kan dengan ada anak orang lain kepengen? Ya kalau ngiri nggak berterima kasih dong sama nggak Tuhan. bersyukur. Bu, mau nanya nih, kalau kita mengingini sama nggak dengan iri ya? Mengingini, ya itu biasanya kalau mengingini sampai begitu rupa, egois kan, mikirin, lama-lama akan punya cemburu, iri dengan punya orang. Oh gitu. Karena kita rasa saya kok punyanya begini ya, nggak pernah mengucap syukur, Nggak ada puas gitu ya? Iya nggak puas, padahal Tuhan udah kasih tuh sama kita. Kita nggak bersyukur, ya sudah, akhirnya mikir-mikir, lama-lama cemburu punya orang lain, lama-lama iri hati, kepingin punya orang lain. Nah itu yang nggak benar. Maka di sini ya, anak-anak sekalian, kalau dikasih sama Tuhan apa yang sudah Tuhan kasih, berterima kasih, ucap syukur, jangan kepingin terus milik orang lain. Nah itu menjadi hal yang berdosa nanti, ya. Oke, jelas nggak anak-anak? Jelas Ibu. Nah, gimana Dene, jawabanmu tadi sama nggak sama yang dijelasin Bu Agustin dan Bulani? Kurang lengkap tadi, intinya jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Kali ini kamu bisa jawab nggak? Apa? Apa yang diajarkan oleh perintah 10 kepadamu? Wah, apa ya? Kita tanya Bu Agustin sama Bulani lagi yuk. Bulani, Bu Agustin. Nah, pertanyaan apa lagi Bulani? Ada lagi? Tadi sudah tahu tuh bunyi perintah ke-10. Nah, Ya. sekarang kita mau belajar nih, apa yang diajarkan oleh perintah ke-10 kepada kita semua nih, Bu? Jadi yang diajarkan oleh perintah ke-10 kepada kita semua adalah untuk bersyukur atas apapun yang dikaruniakan Allah kepadaku. Bersyukur Bu. Bersyukur Harus ya, Bu. digaris besarin ya. Untuk bersyukur atas apa yang dikaruniakan Allah kepadaku. Nah, Allah tuh menghendaki agar kita ini mencukupkan diri, merasa puas dengan apa yang Dia berikan kepada kita, dan jadi tidak iri hati terhadap orang lain atas apa yang Dia berikan kepada mereka. Jadi kalau ada orang lain, teman kita dikasih Tuhan apa, kita nggak boleh ngiri kepada mereka. Ya bersyukur aja, puas. Di dalam Alkitab nih ada cerita tuh Bulani. Cerita apa ya? Coba inget nggak Bulani? Oh, Ayo. itu ada seorang raja. Dia itu kan sudah kaya tuh Bu ya. Tapi dia kepingin kebun anggurnya kebun anggurnya Nabot itu. Itu ada di 1 Raja-Raja 21 kalau adik-adik mau baca. Tapi Nabot itu nggak pingin tuh menjualnya karena kebun anggur itu adalah warisan keluarganya, dan menurut hukum Allah ia tuh nggak seharusnya menjualnya. Jadi kalau nggak dijual ya nggak apa-apa. Tapi ternyata si Raja Ahab itu tanggapannya beda loh Bu. Iya. Jadi kita lihat ya, di sini Raja Ahab itu ingin punya kebun anggurnya Nabot. Nabot nggak mau jual dong, orang itu warisan keluarganya. Kan menurut hukum pada masa itu nggak boleh menjual warisan. Nggak boleh, itu milik keluarganya, menegakkan nama keluarganya. Nah Ahab itu jadi marah dan menyendiri, dia nggak mau makan. Waduh, ini egois sekali. Bu, sampai nggak mau makan. Sampai kayak begini tuh egois banget, egois sekali, nggak mau makan karena dia keinginannya nggak terpenuhi. Ini tamak, tahu tamak? Tamak serakah ya. Serakah, sikap tamak itu membuat hati dan pikirannya ini dan keinginannya yang nggak benar ini menyebabkan apa? Akhirnya menyebabkan pikiran yang jahat lebih buruk lagi, mengakibatkan akhirnya apa? Pembunuhan terhadap Nabot. Nah, sehingga Ahab di sini bisa ambil apa yang dia kepingin, yaitu kebun anggurnya. Tapi ya itu jadi jahat, karena begitu ingin punya orang lain. Padahal kan harusnya bersyukur dong dengan apa yang menjadi miliknya sendiri. Iya, betul Nggak Bu. boleh. Nggak boleh kepingin punya orang. Apalagi orang itu nggak mau kasih, terus sampai maksa-maksa begitu ya Bu ya? Iya, kan itu warisan, menegakkan nama keluarga, ya dia nggak mau jual. Tapi karena Ahab sudah hatinya dipenuhi dengan marah, juga dia iri hati, egois, tamak. Jadi semuanya sudah nyampur jadi satu, akhirnya dia memaksa dengan cara yang tidak baik. Akhirnya
Nabot dibunuh kayak begini ya. Maka di sini Ahab akhirnya bisa mendapatkan sih apa yang dia mau. Tapi itu menjadi berdosa, jahat sekali. Ya, jadi kita juga bisa melanggar hukum Allah. Kita mungkin tidak Seperti ya, si nggak Ahab kayak- ya Bu ya. nggak kayak si Ahab ngambil bagian dalam persekongkolan licik dan pembunuhan. Mungkin kita enggak. Ada nggak anak-anak di rumah yang licik terus ikut sekongkol untuk membunuh orang? Nggak ada kan pasti? Nggak ada Bu, belum. Nggak ada, gitu. Nggak ada. Tapi tahu nggak kamu? Kalau kita pun tidak melakukan persekongkolan yang licik dengan kayak modelnya tadi Ahab, kita juga ternyata tetap loh ada suka melanggar hukum Allah. Karena apa? Kita membiarkan pikiran kita nih, sikap kita berdosa, busuk di dalam diri kita pikiran. Terutama apa? Serakah, gak puas, akhirnya iri hati, kepengen punya orang lain. Enggak sih, akhirnya enggak punya persekongkolan membunuh orang, enggak. Tapi pikiran kita Bulani, terus akhirnya punya pikiran dan sikap berdosa terus begitu. Akhirnya muncul keserakahan, tidak puas, akhirnya iri hati, itu dosa. Ini melanggar. Kita belum melakukan, masih di dalam pikiran itu sudah berdosa ya Bu? Iya, melanggar. Itu sudah tidak benar itu ya. Maka di sini ya, di dalam perintah ke-10 Allah itu melihat hati manusia itu begitu kelihatan. Jadi Allah melihat dosa-dosa dalam hati kita ini, dia mengatakan jangan mengingini. Nah, Tuhan tahu isi hati kita ya Bu. betul. Nggak bisa ditutupin Bu. Aduh, nggak bisa bohong deh. Kita bisa bohong ya sama orang, kita senyum-senyum. Enggak kok, baik kelihatannya. Tapi dalam hati kita, siapa yang tahu? Allah yang tahu. Nah, Tuhan Allah tuh tahu isi hati manusia. Nah, itu dosa-dosa di dalam hati kita itu. Makanya Tuhan di sini mengatakan apa, Bu? Jangan mengingini. Nah, coba lihat di bulan itu apa. Nah, perintah ini berbeda dari 9 perintah yang sebelumnya ya Bu ya? Nah, di sini kan kalau kita lihat di sini Allah sedang mengajarkan bahwa kita harus mengucap syukur, menerima pemberian yang baik yang diberikannya. Jadi Allah mengajarkan pada umatnya, percayalah kepada pemeliharaannya. Jadi percaya kepada Allah, yang Allah itu nggak mungkin membiarkan umatnya. Tuhan Allah itu Allah yang memelihara, maka kita harus mengucap syukur untuk menerima pemberian baik yang diberikannya itu kepada kita. Dan makanya kita harus juga mengakui bahwa pemberian-pemberian itu lebih daripada apa yang pantas kita terima. Jadi sebetulnya Allah kasih lebih. Kita tuh sebenarnya nggak pantas kan ya Bu ya, terima begitu banyak anugerah. Tapi Allah kasih begitu banyak. Padahal kita nggak pantas, apalagi kita orang berdosa ini. Nah, jadi di sini. Jadi gitu ya Bu maksudnya. Jadi Allah di sini mengatakan kepada kita untuk mengasihi orang lain. Kita harus bersukacita dalam apa yang kita miliki dan tidak mengingininya untuk diri kita sendiri. Bersukacita dengan apa yang Tuhan sudah kasih buat kita. Betul. Terus juga mengasihi orang lain. Kalau Bulani nggak puas, terus kepingin punya orang lain, maksa-maksa, bahkan akhirnya muncul hasrat kepingin memiliki barang orang lain. Kita kan jadi nggak mengasihi orang lain kan, jadi iri kan, cemburu kan ya. Iya sih, kita jadi waktu ketemu dia bawaannya sebel gitu ya. Itu kan nggak mengasihi ya Bu ya. Nggak mengasihi. Gitu. Kita diminta untuk apa? Bersukacita apa yang kita miliki, dan kita tidak mengingininya untuk diri kita sendiri ya. Kita bersyukur kalau bisa berbagi, gak pelit juga. Kita terima Tuhan kasih apa, saya dapat sesuatu, kita mengasihi orang lain, kita juga boleh berbagi gitu. Apa yang Tuhan beri buat kita juga belajar berbagi buat orang lain. Iya, seperti itu. Nah ini tadi Bulani kan bilang tuh, perintah ini kan berbeda. Iya, berbeda dari 9 perintah sebelumnya. Yang sebelumnya tuh Bu, 1 sampai 9. Berbedanya kira-kira gimana nih ya Bu ya? Di sini kan berbeda dari 9 perintah sebelumnya yang berkaitan dengan semua tindakan atau apa yang dilakukan. Nah, perintah 10 ini berkaitannya dengan apa? Apa yang kita pikirkan dan apa yang kita inginkan dalam hati. Belum dilakukan dan Bu ya? belum keluar dalam perbuatan yang kelihatan, belum keluar, belum ada action, belum ada
sesuatu yang keluar, tapi udah dipikirin di sini sama yang kita inginkan dalam hati itu pun sudah berdosa. Nah ini perintah 10 ini gitu, belum keluar perbuatannya, belum kelihatan, tapi ada Masih di angan-angan ya, Bu? Ya, di Masih di pikiran, tapi belum dijalankan. Itu sudah dosa nih, Bu? Iya. Wah. Ayo, gimana? Bulani pernah nggak mikirin punya orang kepengen gitu sampai mikirin gitu? Mungkin sering sih kali, Bu, ya, sering mikir. Apa itu? Wah, jadi kalau gitu jadi misalnya nih, yang satu punya, suaranya kok bagus ya, nyanyinya gitu ya? kok merdu. Saya bagus tapi lebih bagus itu. Saya sudah menyanyi, saya bisa nyanyi sih, tapi kurang bagus. Kepingin punya suara itu gimana, Bu ya? Kira-kira? Iya. Sebenarnya sih kalau menginginkan sesuatu yang kayak gitu masih baik ya. Misalnya gini, temen saya kok pinter banget sih suaranya bagus ya waktu nyanyi, apalagi waktu nyanyinya itu dipakai untuk melayani Tuhan di gereja. Aku kepingin loh suaranya bagus. Boleh loh, itu nggak melanggar. Loh, itu boleh, Bu? Boleh, tapi caranya begini. Berlatih kali ya? Nah, caranya, aku kepingin tuh kayak dia. Terus yang dilihat adalah, kamu kok suaramu bagus, gimana caranya? Oh ya latihan. Nah Bulani harus mengikuti latihan yang seperti dia lakukan. Nanti waktu Bulani mengikuti apa yang dia lakukan, terus jadi bagus suaranya, itu baik kok, nggak masalah. Tapi yang dimaksud di sini kan, kalau saya punya jam tangan tuh, terus lihat jam tangan orang lebih bagus. Kira-kira itu gimana? Ya masih belum ada apa-apa, cuman membandingkan kok bagus punya dia ya. Rasanya dipakai keren gitu. Kalau gitu, Bu? Kalau misalnya bilang, kok bagus ya punya kamu, ya nggak apa-apa, cuma begitu. Tapi yang masalahnya ini adalah terbawa-bawa mimpi, kepingin kayak punya dia. Dan itu benar-benar terus-menerus keinginannya memuncak sampai dipikirin harus sama seperti dia. Sampai kayak nggak ada rasa puas dengan apa yang dia punya. Itu yang nggak boleh. Akhirnya dalam pikiran, hatinya menginginilah punya orang lain. Ya, jadi meskipun perintah 10 ini menunjukkan bahwa walaupun kita tidak membunuh seperti tadi Raja Ahab, kita juga mungkin nggak mencuri. Atau kita berbohong, tapi kita mikirkan saja dalam hati, pikiran kita menginginkan. Wah itu jadi sudah dianggap dosa. Karena apa? Ini bukan cuma sekedar mengingini ya. Mengingini dengan egois, bahkan mikirin terus-menerus sampai gak puas, sampai kita gak bisa bersyukur dan harus punya seperti itu. Kayak begitu tuh, itu udah bersalah gitu ya. Nah jadi gimana? Nah kita harus berdoa. Kita orang berdosa nih, Bulani ya. Iya, Bu. Bu Agustin orang berdosa, Bulani orang berdosa, kadang-kala bisa jatuh. Sama berdosa. Anak-anak harus berdoa. Doa apa? Nah, Bulani tahu nggak? Kita berdoa apa jadinya tuh? Kita berdoa, kita minta Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Terus kita minta supaya Roh Kudus tuh bisa menyingkirkan pikiran dan sikap kita yang salah. Kayaknya berdoanya harus seperti itu deh, Bu. Iya, jadi doa kiranya Tuhan Allah Roh Kudus kerja dalam hati kita, menyucikan kita supaya pikiran kita yang kita pikirkan apa yang salah itu bisa akhirnya sama Tuhan Allah diluruskan. Kita minta supaya Tuhan Allah memenuhi kita, hati kita dengan rasa syukur, ucapan syukur, dan minta supaya kita puas dengan segala berkat yang kita terima. Loh, kita ini terima berkat banyak sekali Bulani, apalagi bukan cuma dikasih pakaian, makanan, dikasih mainan. Kita lebih besar lagi adalah dikasih apa? Kristus. Iya. Tuhan Yesus Kristus memberikan nyawanya loh di atas kayu salib bagi kita. Itu pemberian yang tidak ada taranya dibandingkan dengan apa yang kita terima. Yang hal-hal pemeliharaan Allah pasti Tuhan kasih. Jadi jangan takut, Tuhan pasti kasih, Tuhan pelihara. Tapi kamu harus ucapan syukur. Ada nggak? Ingat lagunya nggak? Hitung berkat satu persatu dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat, jadi jangan lupa ya, itu Tuhan kasih semua.
Ucapan syukur harus ada. Rasa bersyukur, rasa puas dengan apa yang Tuhan kasih. Nah, jadi kiranya Tuhan bisa menolong kita, membuat hati kita bisa merayakan hal-hal yang baik yang sudah Allah berikan kepada kita maupun kepada orang lain. Ya. Jadi kalau ada orang lain dikasih juga sama Tuhan, ya puji Tuhan. Ya kita harus juga merayakannya, artinya nggak boleh ngiri. Iya. Jadi puaslah dengan apa yang Tuhan kasih anak-anak ya. Jadi jangan ngomel-ngomel, jangan kayak si Rere minta handphone. Handphonenya Gita bagus tuh, aku pokoknya harus dapat kayak gitu, harus. Sampai kepikiran, nggak bisa tidur, sampai terbawa mimpi. Nah yang gitu tuh bahaya itu, nggak ada rasa puas. Oke anak-anak, jelas ya? Wah, hari ini bener-bener sudah lengkap loh Re. Aku dengar perintah hukumnya, hukum ke-1 sampai hukum yang ke-10. Iya, wah seneng banget ya penjelasannya dari Bu Agustin, Bu Hani, Bu Lani. Semuanya bikin kita ngerti ya Git. Iya, tambah lengkap semuanya. Catatan-catatan kita gak boleh hilang loh Re. Iya pasti dong. Teman-teman di rumah nyatet-nyatet juga nggak? Jangan lupa dibaca-baca lagi ya catatannya. Disimpan baik-baik ya. Iya teman-teman, catatan miliknya Gita sama Rere juga nanti bakal dibaca-baca loh di rumah. Pasti. Oh iya teman-teman, habis ini belum selesai loh bel katanya. Minggu depan masih ada Re. Dan juga teman-teman di rumah pembahasannya lebih seru banget. Nah teman-teman siap ya semuanya. Jangan ada yang lupa atau ketiduran loh ya. Minggu depan jam 4:30 kita ketemu lagi di Bel Kata. Sampai jumpa teman-teman. Dadah.